Traders, welcome back to my channel pemirsa guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza, dan kali ini nih gua bakal nge-review suatu barang yang bisa dibilang adalah barang spesial. Barang spesial khusus untuk para live streamer cuy. Mau lu live streaming gaming ya, mau live streaming ngobrol-ngobrol, ataupun ya lu pengen kayak jokes kayak gitu, terus kayak bikin suatu siaran, podcasting. Ini alat cocok banget cuy. Dan ini alatnya sekarang lagi populer banget. Karena nggak ada saingan banget lah. Kalau misalkan lu ada merek sebelah itu harganya pasti puluhan juta gitu ya, jutaan. Kalau ini harganya murah banget tapi multifungsional banget dan sangat penting banget buat kalian para live streamer cuy. Nah oke, jadi di depan gua sekarang sudah ada Monocaster Lite, yang dimana nih buat kalian yang belum tahu, kalau misalkan ini tuh seperti soundcard V8 lah, tahu kan soundcard V8 itu kayak yang ada tepuk tangan, yang kayak gitu-gitu, itu soundcard yang paling murah yang, tapi kalau misalkan si V8 itu ya bisa dibilang untuk pemula lah. Untuk misalkan masuk ke yang medium dan pro, yang kualitas suara lebih bagus lagi, nah ini dia alatnya. Itu adalah Monocaster Lite, yang dimana ini tuh berupa soundcard untuk kalian live streaming gitu kan, biar si suara vokal kalian tuh bakal lebih jernih lagi gitu kan, terus nanti akan ada efek-efek lagi yang lebih profesional begitu. Ini dia alatnya. Oke, jadi di sini sebenarnya gue udah coba, cuman seperti biasa nih gue packing lagi, masukin lagi biar experience unboxing bareng-bareng, karena adalah barangnya tuh baru banget. Oke, ini dulu ya, maksudnya intermission dulu. Kalau misalkan sebetulnya nih Monocaster Lite itu ada dua versi, yang ini adalah yang versi Lite, yang dimana isinya cuma sekedar soundcardnya aja, unit soundcard. Nah, ada juga yang Monocaster yang biasanya itu dia udah ada paketan sama yang mikrofonnya. Jadi itu nanti bebas pilih, kalian mau pilih yang mana. Cuman di sini gua dapatnya yang Monocaster Lite. Nah, kira-kira Bang bisa buat apa lagi sih Monocaster Lite? Jadi kemarin itu kan gua pakai yang mikrofon baru itu yang gue ini ya. Nah, si mikrofon itu kan kalau pakai mixer ya memang bagus suaranya, cuman ada sedikit ribet dan kurang ada efek sesuatu yang gimana lah. Maksudnya buat setup asa kurang enak. Nah makanya ini paling cocok nanti pakai ini. Kayak kita kan unboxing bareng-bareng Monocaster Lite AM200 ini ya. Oke, kita langsung buka aja. Kita lihat dulu nih dari kemasan yang gua hampir lupa ya. Kemasan di depan ini bener-bener colorful banget, warna-warni ya. Warnanya itu kuning, hitam, ini tulisannya Monocaster Lite Mono AU AM200 2 people live streaming, stream up to 4 platform, 8 hours battery life. Wah, ada baterainya nih, berarti ini bisa portable dong, jelas. Ini bisa portable tanpa kalian colok-colok ke listrik gitu cuy. Kayak di bagian belakangnya di sini ada penjelasannya yang sangat detail banget. Nah, jadi nanti ada interface-nya di sini, lu bisa colokin ke setiap device sih. Pertama, lu bisa colok ke PC, ke dalam handphone. Handphonenya bisa 1, 2, 3, lalu nanti bisa kalian monitoring pakai speaker, pakai headphone. Ada lagi nanti bisa kalian buat musik output, kayak bisa karaokean pakai handphone lagi, pakai headphone lagi di sini, dan bisa pakai dual mic. Nah, di sini tuh bisa pakai dual mic-nya, condenser dan dynamic microphone. Nah, di sini pun juga ada phone pitch changers, customizable sound effect, real time monitoring, dan musik instrumental input. Jadi bisa pakai gitar kayak gitu cuy. Oke, kita langsung aja buka. Dari tadi kebanyakan cincang-cincong gitu kan. Nah, ini barangnya kan. Ini limited edition banget dan sangat dicari nih cuy sekarang ini nih ya, si Monocaster Lite ini. Nah, ini barangnya kita dapatkan. Pertama adalah user manualnya. Oke, di sini kita aman banget misalkan packaging nanti dibawa keluar kota ya. Dan ini unit barangnya. Nah, gila, premium abis, keren abis buat setup gaming kalian ya. Wih, gila, mantap ya. Ya, sip. Nah, kita simpan dulu ya. Kita akan lihat dulu nih dapat apa lagi. Nah, di sini kita dapat audio cable ya, audio cable isinya apa aja kita lihat. Oke. Audio cable di sini kita dapat kabel aux to aux ya, kabel aux. Nah, auxnya bisa dapat 3. Jadi karena nanti kalian bisa connect ke 3 handphone sekaligus begitu cuy. Lalu di sini ada USB-C cable, yang dimana nanti kalau misalkan kalian pengen konekin si Mono ini ke dalam si PC kalian biar jadiin sebagai sound card output ataupun input begitu cuy ya. Oke, kita kepinggirin dulu untuk dusnya, dan kita akan langsung nanti bahas dari masalah si Mono ini. Nah, oke, jadi ini adalah perlengkapan barang yang nanti bisa kalian dapat kalau kalian ngebeli si Monocaster Lite ini yang AM200 ya cuy ya. Oke, sekarang
sekarang kita akan lihat dulu dari baku user manualnya, karena ini memang kompleks lah, bisa dibilang ini kompleks dan memang agak sedikit rumit kalau misalkan kalian pemula. Kalian wajib banget baca user manualnya. Di user manual ini sudah sangat detail banget. Gua pun juga yang awalnya jarang menggunakan kayak gini, langsung paham. Ini gampang banget di aplikasi ini ya. Kayak misalkan nanti ada echo nih, fungsinya buat apa, monitor buat apa. Kalian nanti mau karaokean masukin suara lagu dari mana, itu bisa banget ya. Oke, nah di sini juga ada kayak misalkan kayak masukin ke PC kayak gimana, masukin ke handphone gimana, buat monitoring yang mana gitu. Ini semuanya dan wajib kalian baca, dan kalau bisa sih user manual ini jangan sampai hilang ya. Oke, kita bisa lihat dari desain si Maono ini. Menurut gue ini udah kayak profesional banget lah ya. Buat kualitinya pun juga di sini kehitungnya ringan, oke banget ya. Tapi asal kata kalau misalkan ini adalah sistemnya portable, so jadi kalau misalkan kalian pengen bawa kemana-mana ini sangat enak banget ya. Lihat di sini dari masalah knopnya pun juga di sini ampek banget lah, kuat banget, ampek banget. Dari knop di sini pun juga nggak kelihatan kayak murahan. Terus dari tombol-tombol yang karetnya ini pun juga dia karetnya oke lah. Cuman kalian kalau bisa sih jangan sampai ngerokok, karena nanti si tombol-tombol ininya tuh bakal menguning gitu. Jadi janganlah. Jadi untuk monitoring punya juga aman, lancar di sini ya. Dan sekarang kita akan coba onin langsung di sini ya. Oke, kita tinggal pencet aja. Nah, di situ otomatis dia akan nyala. Ini bisa bertahan sampai dengan 8 jam ya cuy ya. Oke, barang otomatis serinya ini udah on juga. Yang paling gua suka lagi nih yaitu ada fitur Bluetooth-nya ini. So jadi misalkan kalian pakai iPhone nih kayak gua nih, udah nggak ada jack audionya kan. Nah, lu bisa pakai nanti si fitur Bluetooth-nya ini kayak buat nyetel musik gitu kan, kayak nginput musik, kayak monitor musik, itu bisa pakai si Bluetooth-nya. Ih, cakep banget ya kan. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke scene kayak gimana sih pemasangannya. Di sini pemasangannya gua akan pakai laptop, dan juga nanti gua bakalan nginputnya dari handphone. Nah, di sini kan gua ada handphone Android ya, yang ada USB Type-C-nya ini juga ya, yang udah ada USB Type-C dan masih ada jack audionya, sorry. Nah, ini nanti fungsinya nanti kayak sebagai buat kayak nyetel lagu gitu, buat karaokean pakai di sini. Nanti perekamannya tetap kita nanti pakai si Audacity yang ada di sini biar kualitas suara itu bakal lebih oke. Nanti kita akan cobain juga pakai si audio Bluetooth-nya kayak gimana kalau misalkan nanti kita pakai audio Bluetooth. So, jadi langsung masuk ke scene berikut ini. Oke, di sini gue udah beres untuk masalah perakitannya cuy. Nah, gitu gue akan bakal jelasin dulu gimana sih proses perakitannya. Jadi di sini sebagai source-nya gua menggunakan PC ya. Jadi semuanya direkam menggunakan Audacity yang ada di PC cuy. Nah, tapi di sini gua ngerasa kayak volumenya tuh kurang tinggi kalau misalkan gua mau masukin ke dalam PC gitu. Kalau misalkan ke handphone dia bakal jauh lebih loud. Tapi nggak tahu ke PC, entah settingan dari kontrol panelnya gua cek-cek gitu kan, atau entah dari apanya masih tetap kecil. Tapi udah volumenya udah 100% full. Di sini mic-nya pun juga udah maksimal. Dan kita tahu sendiri kalau misalkan pakai yang Altron ini gitu, kalau misalkan pakai mixer Altron juga itu suaranya benar-benar sangat kencang banget. Sampai kemarin pun juga volumenya hanya sekitar 50%, tapi di sini volumenya agak sedikit kecil ya, dan kurang lebih sebegini kalau tanpa diedit. Tapi nggak jadi masalah, kita akan langsung untuk masalah pemasangannya dulu. Yang pertama dari si Maono-nya ini ya pakai USB Type-C, langsung colok aja ke dalam si PC. Nanti dia bakal otomatis detect jadi mikrofon Maono AU AM200. Itu untuk mikrofonnya, dan dia pun juga nanti bisa menghantarkan si speaker. Jadi di sini kan gua pakai headset yang dicolok ke dalam si sound cardnya ini, dia pun juga nanti bakal monitoring suaranya ke sini cuy. Mantap kan ya. Oke, lalu dari si mic-nya ini ada sedikit berbeda. Kalau kemarin kita pakai XLR to XLR yang male to female kan. Nah, kalau sekarang kita harus pakai kabel XLR to jack 3,5 meter, dan nanti kita colok di bagian sini cuy. Nah, ya di mic 1 ada mic 2, di sini gue colok di mic 1 ya, dan di sini menggunakan jack 3,5 meter. Nah, lalu di sini untuk headset, di sini gua colok juga di sini bagian tulisannya headset. Lalu di sini ada musik input yang nanti kita bakalan karaokean pakai si handphone ini di lewat YouTube gitu cuy. Nah, untuk pemasangan cukup simpel segitu aja. Nah, sini gua bakal jelasin juga semuanya dari masalah fitur tombol-tombol dan fitur yang lainnya cuy ya. Oke, yang pertama kita akan tes dulu di bagian knob ini. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya kayak buat volume mic. Ya, kalau misalnya kita kecilin suaranya bakalan mengecil. Kalau kita gedein. Ini volumenya sudah maksimal ya cuy. Tapi ya mungkin karena ketidakcocokan antara mic dan si sound cardnya ini, ya sehingga suaranya jadi jauh lebih kecil gitu. Karena ya memang di sini dia tidak ada phantom powernya gitu. Kalau misalnya ada phantom powernya mungkin dia bakal jauh lebih gede lagi gitu. Nah, oke, di sini untuk pengaturannya juga nih kayak low itu kayak apa ya? Kayak lebih ke ngebasnya kayak gimana. Nah, di sini gua lebih naikin untuk ngebasnya. Untuk midnya juga di sini gua turunin sedikit biar lebih kayak ke korigoran gitu kan.
Lalu untuk high-nya juga di sini kita naikin sedikit biar agak crunchy-nya lebih kerasa di sini. Nah, ini enak kan, gimana, enak banget kan? Enak, mantap gitu cuy ya. Oke, di sini selanjutnya ada min max track. Jadi ini tuh nanti buat sound gitu, buat misalkan kita karaokean volume si recording itu segimana. Nah, di volume recording nanti bisa kayak gimana, ataupun suara dari luar yang masuk ke dalam sini tuh bisa dikontrol lewat sini. Sama dengan halnya ini minimal ataupun musik max ini nanti buat kontrol si suara musik, jadi biar masuk gak. Kadang kan kalau misalkan kita cuma colokin lewat mixer doang, kita nggak bisa kontrol si volume input. Nah, kalau ini bisa, nanti kita volume dari suara karaokean bisa kita setting semuanya di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada echo. Echo itu seperti biasa, kayak misalkan kita pengen ada echo-nya bergema-gema seperti ini, kita akan coba naikin echo. Ya. Kita cobain. Ayo suka yang sering ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berlima. 5 kita yang ke-10 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini itu jarang banget sih gua pakai ya. Tapi buat kalau misalkan buat karaokean bisa lah ini ya, buat karaokean enak pakai ada hewo biar ada suara bergema-gemanya. Selanjutnya di sini ada monitor ya. Monitor ini buat ngedengerin suara kita sendiri ke headset ini cuy ya. Dan ini gua naikin. Nah, ini biar suara lebih kerasa lagi, kedengar lagi di sini enak. Oke. Nah, oke, selanjutnya di sini ada yang menariknya lagi, jadi kayak ada opening ini. Kita kecilin dulu ya, takutnya agak gedean dari sini. Nah, nih. Kita ada opening. Jadi kalau misalkan kalian lagi live streaming, kita opening dulu. Can you feel it? Can you feel it? Oke, selanjutnya di sini ada aplaus. Kita cobain aplaus ya. Oke, kita persembahkan Mirza Kaizar. Oke. Selanjutnya ada Gansut, kita pencet awal nih. Oke, tembak. Enggak tahu nih gimana. Sekarang ketawa. Oh, di sini ada Boeing. Apa Boeing? Oke, ya lalu apa nih? Ada ini. Suara gagak-gagak ya. Ada slapping ya. Oke, ada cering lagi. Mantap, jadi misalnya kalau streaming udah namain efek bisa kayak gini ya. Oke, kita persembahin buat kalian semua Mirza Kaizar. Nah, oke, selanjutnya kita bahas, masih banyak banget yang bakal gue bahas. Selanjutnya dari efek. Di sini efek kayak misalkan efek dari si mic-nya itu kayak gimana. Contoh nih, misalkan nanti akan ada bunyi pod. Ini adalah setelan untuk kayak kita podcast, suaranya tuh bakal seperti ini. Ada bedanya sih, kelihatan kerasa nggak sih bedanya menurut kalian kayak gimana? Kalau menurut gue sih ada kenaikan lah di sini. Oke, gue coba naikin dulu di sini. Ya, ini untuk pod, untuk kualitas pod dari sini. Ya kayak gimana? Nah, ini mulai agak gede ya volumenya. Jadi ternyata faktornya dari sini. Selanjutnya kita coba MC. Nah, ini adalah untuk kualitas vokal dari MC. Ya, jadi misalkan selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih telah datang di acara pernikahan anak Ananda kami, dan kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengambil sedikit makanan boleh langsung ke sana ya. Ini untuk MC. Dan sekarang original. Ini suara original. Nah, ini suara original. Pencet lagi Pro. Nah, ini Pro. Jadi kayak udah ada tune-in lagi, tapi gue ngerasa kayak nggak ada bedanya ya. Ada yang unik lagi, kita coba pitch. Female. Nah, dengan nah, mantap gitu ya terus. Gue gak kuat udah. Kita bedain pitch ya. Nah, ini suara koriko. Oh, so lives no fucking this our fictional break. Ada lagi. Ya ada lagi dia, ada lagi. Baby, adik. Dari suara begini tuh siapa yang mau pakai suara begini? Parah, ada ganti lagi. Selamat, ya jadi setelah ini kejadian sekitar 5 tahun yang lalu. Awalnya saya main mencoba-coba aja, cuman saya ketagihan. Jadi akhirnya saya
udah. Matiin. Nah, ini udah matinya, kita pencet efek lagi. Sekarang kita ada denoise yang dimana ini bakal menghilangkan noise yang ada di sekitaran kita. Nah, noise cancelling. Tapi suaranya jadi aneh. Suara justru jadi aneh banget. Jadi kayak hilang-hilang gitu. Jadi kayak noise cancellation. Jadi kayak suaranya hanya mengambil suara kita doang. Cuma suara kita bakal dimati. Kita matiin ya. Oke, sini ada loop back, kita cobain. Look back on. Nah, di sini gua nggak tahu sih fungsinya kayak gimana. Kalian bisa baca sendiri suara manual atau sidechain on ya. Gua nggak tahu dia juga bedanya kayak gimana. Cuman kita akan setelah ini cobain untuk karaoke kayak gimana ya. Kita akan coba nyetel lagu di sini, cuy. Oke. Kita cari lagu-lagunya, nanti kita sambung kalau dapat lagunya, oke? Oke, sekarang ini kita bakalan nyobain untuk karaoke-nya ya. Di sini kita akan nyanyikan lagunya Kupu-Kupu Malam dari Peter Pan. Dan ya, kita akan coba langsung. Oke, kita bisa gedein volumenya di sini atau dari handphonenya langsung bisa ya. Yes, ini cukup ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sudah persembahkan lagu untuk calon pengantin kita kali ini dari Peter Pan, Kupu-Kupu Malam. Ada yang benci dirinya dan ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Udah pales. Oke, tadi untuk masalah ngetes karaoke kalau misalkan kita menggunakan kabel aux. Ada yang luar biasa lagi kalau misalkan sekarang kita menggunakan via Bluetooth. Buat kalian yang sudah tidak ada slot audio jacknya gini bisa pakai Bluetooth. Oke, nanti di sini gua akan cari handphone gua dulu, nanti kita sama lagi scene berikut. Oke, cara konekin ke Bluetooth itu gampang banget ya. Sekarang tinggal cari aja settingan Bluetooth yang di handphone kalian. Nanti secara otomatis di sini sudah ada Maono AU AM200, kalian tinggal konekin aja. Nah, di sini gua posisinya udah connect. Kalau misalkan dia udah connect, nah nanti di sini akan ada logo warna biru yang dia tandanya ini udah connect. Nah, sekarang kalian tinggal setel lagu aja. Kita akan cobain setel lagu, cari dulu di YouTube ya. Oke, di sini udah connect semua. Dan sekarang kita tinggal langsung play aja nih. Udah ada lagunya. Jadi kalau misalkan kalian gak ada audio jack, tinggal begini doang, gitu cuy. Udah ada kan musiknya kan? Kita coba gedein di sini. Oke, udah full. Udah bisa karaokean lagi, jadi gak usah pakai kabel aux kayak gini kan. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy straight down my face with arms wide open under the sunlight. Welcome to this place, I show you everything. Udah kan, pokoknya mantap banget lah. Jadi kalau misalkan kalian pengen hiburan-hiburan, karaokean di rumah ya, cukup pakai si Maono ini. Ataupun ya kalau misalnya mau dipakai buat berkarir kayak bikin podcast gitu, ini bisa banget lah. So jadi recommended banget gak sih si Maono ini? Recommended banget lah. Apalagi kalau misalkan kalian udah punya mic di rumah gitu kan, kayak udah punya sound system ada yang ada di rumah, kalian tinggal jadiin ini sebagai sound interface kalian untuk hiburan di rumah juga. Ataupun ya dipakai buat kayak tadi gua buat pakai bisnis, buat pakai live streaming, ini masuk banget. So jadi kesimpulannya kayak gimana sih untuk masalah Maono ini? Menurut gue ini paling gampang banget. User interface, sound interface yang paling gampang banget dibanding dengan mixer. Kalau mixer kan dia jauh lebih ke yang lu tuh harus pro gitu kan. Penyetingannya harus lebih pro dan mic-nya pun juga harus proper. Kalau ini kayaknya lu pakai mic condenser biasa-biasa aja juga masih oke gitu kan. Terus juga di sini dia punya ada beberapa fitur hiburan dan juga gampang banget kalau misalkan kalian pengen sekedar untuk hiburan karaoke di rumah, live kayak Bigo begitu, ini enak banget lah cuy ya.
So oke, jadi kalau misalkan kalian yang pengen beli si Maono AM200 ini dan ini limited edition, langsung cek link di bawah cuy. Dan mungkin sekiranya untuk review dari gua, jangan lupa ya, dan kesemuanya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah yang kamu beriman. See you next video. Bye.